kita kan sering banget ya dengar pentingnya mengikuti aturan. Tapi pernah kepikiran nggak, gimana kalau justru dengan mengikuti aturan itu kita malah melakukan hal yang salah? Nah, kali ini kita akan coba bedah ketegangan antara sekedar patuh pada teks hukum dan benar-benar memahami jiwa di baliknya. Oke, kita mulai langsung dari pertanyaan yang agak provokatif ini. Kapan sih sebuah prosedur yang udah benar, yang udah sesuai aturan, justru jadi tindakan yang salah? Ini pertanyaan yang bakal jadi pusat dari obrolan kita. Coba bayangin deh situasi ini. Ini analogi yang kena banget. Aturan kan dibuat biar pelayanan jadi teratur ya kan? Tapi apa gunanya coba formulir yang terisi rapi, lengkap kalau pasiennya keburu meninggal? Nah, disinilah kita lihat konflik paling tajam antara prosedur dan tujuan sejati. Nah, ini dia. Di satu sisi ada prosedur, mau itu formulir, stempel, birokrasi, semua itu cuma alat. Tujuan sejatinya jauh lebih besar, pelayanan, keselamatan, keadilan. Dan dilema kayak gini tuh nggak cuma ada di rumah sakit atau kantor pemerintah loh, dilema ini juga ada di jantung sistem keyakinan kita. Oke, dari analogi umum tadi, sekarang kita coba tarik ke inti pembahasan kita. Apa sih tujuan di balik hukum agama? Apa sebenarnya jiwa yang menghidupi semua aturan-aturan itu? Yuk kita kenalan sama konsep kunci yang pertama, Maqasid al-Syariah. Anggap aja ini bukan sekedar daftar aturan, tapi semacam DNA atau roh dari hukum itu sendiri. Maqasid ini selalu bertanya, kenapa sebuah aturan itu ada? Dan jawabannya selalu sama, untuk mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan bagi manusia. Nah, ini dia 5 pilar yang jadi fondasi syariat, perlindungan atas kehidupan, akal, keluarga, harta, dan juga keyakinan. Jadi, setiap aturan yang ada itu dirancang untuk menjaga kelima hal ini. Simpelnya, setiap tindakan kita bisa diukur pakai pertanyaan sederhana. Tindakan ini melindungi atau malah merusak kelima pilar ini? Inilah kerangka kerja praktisnya. Oke, kita udah paham nih tujuannya. Terus, gimana cara kita tahu kalau tujuan itu benar-benar tercapai? Apa sih ukuran keberhasilannya? Disinilah konsep kunci kedua masuk. Rahmatan lil alamin. Ini bukan slogan, bukan juga sekedar identitas yang kita klaim. Ini adalah soal dampak, fungsi sosial. Kehadiran ajaran agama itu harus terasa sebagai rahmat, sebagai sebuah kebaikan yang nyata. Inilah tujuan akhirnya. Dan ini poin yang paling krusial. Rahmat itu bukan medali yang kita sematkan di dada kita sendiri. Bukan. Rahmat adalah pengalaman yang dirasakan oleh orang lain di sekitar kita. Apakah kehadiran kita membuat mereka merasa lebih aman? Lebih adil? Lebih dihargai sebagai manusia? Kalau jawabannya tidak, ya klaim rahmat tadi cuma jadi kata-kata kosong. Dan kutipan dari Ibnu Qayyim ini seolah mengunci semuanya dengan sempurna. Beliau menegaskan, syariat yang sejati itu nggak mungkin, mustahil menghasilkan kezoliman. Kalau ada sebuah praktek atas nama agama, tapi malah membawa kerusakan, berarti praktek itu sudah mengkhianati jiwa dari syariat itu sendiri. Inilah tes paling utamanya. Nah, pertanyaan berikutnya. Apa yang terjadi kalau hubungan antara tindakan dan tujuan tadi putus? Apa jadinya kalau ritual ibadah cuma jadi cangkang kosong, tanpa isi, tanpa jiwa? Biar gampang pahamnya, kita coba bikin eksperimen pikiran kecil-kecilan. Coba bayangkan ada 2 orang. Sebut saja Muji dan Jayadi. Oke, di satu sisi ada si Muji. Kalau dilihat dari ritualnya, wah, sempurna, nggak ada celah. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, kelakuannya bikin sengsara orang lain. Suka menipu, sombong. Nah, di sisi lain ada Jayadi. Dia mungkin nggak seyakinan sama Anda, tapi kehadirannya itu membawa rasa aman, keadilan, dan banyak manfaat nyata buat orang-orang di sekitarnya. Sekarang, coba deh kita tanya ke diri kita sendiri, jujur-jujuran aja. Berdasarkan pengalaman nyata di dunia ini, kehadiran siapa sih yang sebetulnya memenuhi fungsi sebagai rahmat? Tindakan siapa yang benar-benar melindungi nilai-nilai kemanusiaan? Nah, inilah penjelasan psikologisnya yang bisa kita sebut narasi ego. Ini terjadi ketika seseorang melakukan ritual bukan untuk mengubah dirinya jadi lebih baik, tapi cuma untuk memvalidasi citra dirinya. Ibadahnya bukan lagi untuk jadi lebih adil, tapi sekedar untuk merasa benar dan soleh. Fokusnya pindah dari dampak sosial ke kepuasan ego pribadi. Oke, dari semua tadi, yuk kita coba tarik benang merahnya. Kita rangkai semua konsep ini jadi sebuah kesimpulan yang utuh. Apa sih sebenarnya batu ujian dari sebuah keyakinan? Slide ini merangkum seluruh alur logika kita dengan jelas. Pertama, praktik kita harus berorientasi pada maqasid, yaitu keadilan dan perlindungan. Kedua, kalau maqasid ini terpenuhi, otomatis akan tercipta dampak sosial yang positif. Dan yang ketiga, dampak positif yang nyata inilah bukti sejati dari rahmat. Jadi, maqasid itu adalah jalannya,
metodenya, dan rahmat adalah tujuan akhirnya, hasilnya. Keduanya nggak bisa dipisahkan. Jadi, pada akhirnya, ujian sejati dari keberagaman kita itu bukan soal seberapa sempurna ritual kita. Bukan itu, tapi apakah kehadiran kita di dunia ini berhasil mengurangi ketidakadilan, mengurangi kebodohan, dan membuat dunia jadi tempat yang lebih manusiawi untuk semua orang. Itulah hasil akhirnya. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan ini untuk kita semua renungkan bareng-bareng. Apa sih ukuran sejati dari keyakinan kita? Apakah sebatas ritual yang kita lakukan untuk diri kita sendiri? Atau dunia yang lebih baik yang berhasil kita ciptakan untuk orang lain?